Teman-temanku semua, kembali lagi di sini Ahmad Sahlan dalam video pembahasan seputar hukum. Di sini video kali ini kita akan membahas terkait HAM. Tapi sebelum itu teman-teman, informasi saja bahwa hari ini saya sedang berada di Pulau Lembeh, salah satu pulau yang ada di Kota Bitung, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Di dalam program Pejuang Muda Kementerian Sosial, di mana kita melakukan verifikasi dan validasi terkait data kesejahteraan sosial agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan diberikan kepada orang yang tepat. Nah, itu adalah salah satu hal yang nanti akan kita bahas. Tapi kita akan membahas bukan hanya seputar Kota Bitung, tapi kita akan bahas seputar daerah asal saya, yaitu di Bojonegoro. Apa sih HAM yang terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di Bojonegoro? Selain itu, teman-teman sekalian, video kali ini agak sedikit berbeda, teman-teman semua. Saya menggunakan teknik one shot, di mana kita nanti tinggal berbicara tanpa ada potongan sekalipun agar kita berdiskusi lebih mantap nanti terkait informasi apa yang saya terima kurang berkenan, nanti bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi lebih banyak agar pemahaman saya juga akan semakin bertambah, teman-teman semua. Berbicara soal HAM, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi tentang HAM atau hak asasi manusia. Karena di mata pelajaran di SMP, SD, ataupun SMA itu sudah selalu dibahas terkait HAM. Di mata pelajaran PKN, HAM sendiri itu adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan konsep hukum dan normatif. Melekat pada diri manusia yang diberikan Tuhan sejak lahir. Itu adalah pengertian dasar dari HAM. Apa saja sih hak manusia? Banyak, teman-teman sekalian. Tapi kita akan membahas seputar di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah mengatur hal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam undang-undang tersebut pun sudah jelas di pasal 28A sampai 28J dijelaskan bahwa hak-hak sebagai masyarakat atau sebagai warga negara. Tetapi teman-teman sekalian, bahwa HAM di Indonesia adalah balance. Apa yang saya maksud balance? Balance adalah sinkron antara hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, dia punya hak dan punya kewajiban, sehingga dia akan mendapatkan haknya setelah dia melaksanakan kewajiban. Sehingga hal tersebut untuk menjaga agar masyarakat di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia dan menghormati hak-hak orang lain. Tetapi hal tersebut ternyata tidak berlaku, teman-teman semua. Berlaku tetapi tidak sepenuhnya. Karena apa? Karena masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Bahkan HAM itu sendiri banyak yang dilanggar dan banyak juga yang dihormati. Termasuk di Kota Bitung, penghormatan terkait hak asasi di sini sangat besar. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk kesejahteraan sosial, dan bahkan hak untuk beragama di sini sangat dijaga, teman-teman semua. Tidak ada konflik, walaupun ada satu dua, tetapi tidak separah wilayah-wilayah lain. Sehingga kita sebagai saya yang ada di Kota Bitung juga mengapresiasi pelaksanaan HAM yang ada di sini dan penghormatannya. Saya sebagai masyarakat Muslim dan juga orang di luar Kota Bitung merasakan bahwa toleransi di sini sangat tinggi. Maka dari itu saya juga harus menjaga hal tersebut. Saya mendapatkan hak saya, maka saya juga akan melaksanakan kewajiban saya. Nah, perihal pelanggaran HAM yang ada di daerah saya, kebetulan saya di Bojonegoro, teman-teman semua, ada dua kasus yang merupakan kasus pelanggaran HAM yang saya rasa itu besar. Walaupun di beberapa daerah jauh lebih besar, tapi ini adalah hal yang besar. Yang pertama terkait adanya perguruan silat dan juga supporter sepak bola. Nah, yang supporter sepak bola dan perguruan silat ini adalah masalah HAM yang mungkin sering terjadi di berbagai daerah, tetapi tidak seperti yang saya rasakan di Bojonegoro. Yang pertama terkait perguruan silat. Di Bojonegoro terdapat banyak sekali perguruan silat, entah itu silat yang resmi ataupun silat yang lokal tetapi tidak mendunia. Nah, beberapa perguruan ini merupakan suatu olahraga yang sangat banyak diminati dan merupakan kegiatan positif bagi pemuda yang ada di Bojonegoro. Tetapi satu hal yang menjadi problematika di perguruan ini adalah rasa bahwa perguruan saya jauh lebih baik dan jauh lebih kuat. Gengsi terhadap perguruan yang lain itu sangat besar waktu itu. Kasus ini sering terjadi tahun 1900-an sampai
tahun 2015, di mana selalu setiap malam akan ada yang namanya bentrok terhadap perguruan 1 dengan perguruan 2, perguruan 3 dengan perguruan 4, selalu berbentrokan. Tidak memungkiri juga di sana banyak korban, teman-teman semua, korban yang ditemukan siapa pelakunya dan korban yang tidak ditemukan siapa pelakunya. Korban yang ditemukan pelakunya jelas kalau perbentrokan itu terjadi ketika siang, kemudian banyak masyarakat yang tahu, tetapi banyak juga yang korban tidak diketahui siapa pelakunya. Contohnya dulu kasus tahun 2007, tahun 2010 sampai tahun 2014, orang dengan menggunakan baju hitam itu adalah salah satu identik dari satu perguruan. Ketika melewati wilayah di perguruan yang lain, yang berbeda perguruan, maka pasti dia akan mati, pasti dia akan dibunuh. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran HAM yang menjadi sangat memiriskan kota Kabupaten Bojonegoro waktu itu. Tetapi karena saking banyaknya kasus, saking banyaknya pembunuhan yang ada di Bojonegoro, pelanggaran-pelanggaran HAM terkait pilihan hati untuk mengikuti perguruan yang mana atau menggeluti olahraga yang mana, akhirnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan satu aturan di tahun 2015 terkait kampung pesilat. Dengan ada aturan itu, saya rasa sampai sekarang sedikit menjadi solusi, walaupun tidak kemungkinan juga di berbagai daerah atau khususnya di desa masih melakukan hal tersebut. Tetapi peraturan itu sangat menguntungkan bagi seluruh perguruan, karena adanya peraturan itu dan dicanangkanlah yang namanya kampung pesilat, sehingga di Bojonegoro semua perguruan silat menjadi aman. Sehingga kita sebagai masyarakat Bojonegoro atau teman-teman semua mungkin yang menonton konten saya kali ini yang menjadi salah satu masyarakat Bojonegoro juga merasakan saya boleh mengikuti perguruan manapun, saya bisa bergerak kemanapun, dan saya tidak akan merasa terancam nyawa saya. Karena hal tersebut dicanangkan oleh Bupati Pak Suyoto waktu itu, bahwa semua perguruan sama. Kita masyarakat Bojonegoro, kita punya hobi yang sama, tetapi kita beda perguruan dan beda jalan. Tetapi bukan menutup kemungkinan untuk kita tidak saling menghargai, maka kita harus saling menghargai. Makanya dibentuklah yang namanya kampung pesilat, teman-teman semua. Sehingga dengan adanya kampung pesilat itu, seluruh masyarakat Bojonegoro merasa aman untuk mengikuti pilihannya, dan sudah sedikit jarang terkait bentrok-bentrok hal terkait beda pilihan tersebut. Nah, satu hal lagi teman-teman yang terakhir ini mungkin akan menutup satu kasus kita terkait HAM yang ada di Bojonegoro, yaitu terkait support sepak bola. Bojonegoro dulu merupakan salah satu kabupaten dengan tim kecil tetapi sempat menjadi juara di Liga Tinggi, Liga 1 kalau para penyuka sepak bola, pecinta sepak bola menyebutnya adalah Liga 1. Teman-teman semua bahwa dengan nama Bojonegoro waktu itu dia mendapatkan juara 1 di Liga 1 merupakan hal yang sangat luar biasa, teman-teman semua. Tetapi ada satu hal yang menjadi citra buruk sepak bola di Bojonegoro, yaitu adalah supporternya. Bukan supporter dari Bojonegoro saja, tapi supporter sepak bola yang ada di Indonesia. Sifat fanatik yang membawa mereka menjadi anarkis. Dia fanatik terkait klubnya, tetapi ketika klubnya kalah atau klubnya merasa terhina dengan klub musuh bebuyutannya, maka akan terjadi bentrok. Bentrok bukan hanya terjadi di stadion, tapi bentrok juga mungkin terjadi di sekitar stadion yang merugikan masyarakat. Rumah hancur, terbakar, mobil rusak, dan lain-lain. Itu terjadi teman-teman semua. Bahkan ada fasilitas umum berupa sekolah di sekitar stadion Bojonegoro rusak karena hal tersebut. Mungkin bukan hanya di Bojonegoro, tapi di seluruh wilayah Indonesia, dan mungkin sampai saat ini masih ada. Bukan hanya fanatik terkait gengsi antara klub, tapi permainan yang dilakukan oleh wasit pun bisa memicu terkait hal tersebut. Tapi PSSI saya rasa sudah memberikan sanksi-sanksi terhadap pelaku-pelaku tindak kejahatan tersebut, tetapi mungkin belum begitu maksimal. Kalau di Bojonegoro saat ini tim sepak bola sedang berkembang kembali, sehingga hal tersebut sangat tidak ada, sehingga dua kasus yang saya sebutkan tadi sudah teratasi dengan baik dengan adanya bantuan pemerintah, sehingga hak asasi manusia di Bojonegoro sudah sangat
baik. Cuman ada beberapa kasus pembunuhan, kasus-kasus yang lain yang mungkin tidak begitu besar untuk kita bahas kali ini, tetapi juga sudah teratasi dengan baik oleh pemerintah setempat. Begitu teman-teman semua pembahasan kita terkait hak asasi manusia. Pesan saya satu, bahwa setiap orang mempunyai hak, kita juga mempunyai hak. Bagaimana kita mendapatkan hak kita? Yaitu kita dengan melaksanakan kewajiban kita dan menghargai hak orang lain. Karena dengan cara kita menghargai hak orang lain, maka kita pasti akan mendapatkan hak kita. Kalau kita melaksanakan kewajiban kita, pasti kita juga akan mendapatkan hak kita. Tetap jaga solidaritas, tetap jaga toleransi, bahwa kita adalah warga Indonesia yang taat terhadap hukum dan juga menjaga hak asasi setiap orang dan hak asasi yang kita miliki. Terima kasih, sampai bertemu di konten selanjutnya.